thank you for joining me. Tolong. Hi everyone. Nat, boleh tolong nggak ya? Oke, ini dia. Finally, dari tadi kita kesusahan. Iya, hai. Halo. Thank you semuanya for joining us today. Welcome. This is our first episode of JCI Sri Kandi Talk. And today, me, Stephanie, will be your moderator, and I am also own a marketing agency called Marketer.id. And with me today is Nabila Amir. She is one of our member, and she is a very great and strong figure, and she will be sharing a lot about her experience today. So, stay tuned. Hai Kak Nabil. Halo, Steph. Apa kabar? Baik banget, Kak Suaraku Nabil. masuk ya? Gimana? Suaranya jelas ya? Suaranya kalau dari aku jelas sih. Oke. Oke. Well, Kak Nabil, karena kalau kata orang-orang kan, Di luar. Sebentar ya. Maaf gangguin. Sini gak. Sorry, sorry, sorry. oke. Oke. Kalau kata orang kan tidak kenal maka tak sayang tuh. So, please introduce yourself. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nabila Amir. Keseharian saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saya juga seorang lawyer yang selama ini sudah kurang lebih hampir 6 tahun berkiprah di dunia lawyer. Saya juga mediator, mediator saya lebih lama dari 2018, jadi sudah mau 7 tahun ya tahun ini. Terus saya juga kontrak drafter, yang belakangan saya lagi rame karena prenup, sering banget diundang untuk mengisi materi-materi yang berhubungan dengan prenup. Dan saya sehari-hari banyak banget diminta sebagai konsultan hukum di perusahaan-perusahaan. Itu, Steph. Wah, Kak Nabil sibuk banget. Dirimu ini sudah jadi lawyer, jadi dosen, businesswoman, dan juga sekaligus aktif di banyak banget organisasi. Nah, I was wondering, gimana sih caranya kamu itu bagi waktu supaya semua itu tetap jalan dengan seimbang dan nggak burn out ya? Nah, ini. Wow. Jadi sebenarnya gini, karena kan memang sebenarnya dari 4 profesi, sebenarnya ada satu lagi nih, saya juga majelis BPSK, Badan Persaingan Sengketa Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi memang semuanya kalau dijalankan berbarengan, kadang-kadang itu ada yang berbarengan, memang agak cukup ya, stres juga ya. Tapi ternyata Tuhan tuh baik banget, semuanya diatur sebaik-baiknya. Gimana caranya saya juga bisa handle satu persatu, dan ya memang harus pinter-pinter time management sebenarnya. Time management. Dan bagaimana caranya saya bisa mempeta-petakan. Setelah saya jadi lawyer, saya harus mengajar. Kebetulan semester ini saya sudah dipanggil kembali untuk mengajar ya. Padahal saya lagi studi S3, udah disuruh pulang. Masa masih punya jadwal 2 tahun lagi kosong, suruh pulang aja ke kampus ya, ke rumah gitu. Jadi memang harus dipeta-petakan. Hari ini saya mau jadi apa, hari ini saya mau jadi bagaimana, terus juga schedule-nya harus pasti. Makanya saya punya catatan, hari ini saya mau apa, mau apa, mau apa. Itu sudah tertata satu demi satu. Bahkan seharian full itu harus seperti apa. Nah, gimana caranya saya nggak burn out? Sebenarnya adalah saya banyak berusaha untuk mengimbangi dengan istirahat, juga pola makan, juga dengan tentunya saya butuh satu hal yang bikin saya tenang, yaitu me time saya gitu kan. Saya mau ngapain? Saya nonton film kah, saya baca buku kah, atau saya sekedar gitaran sama Nur di rumah gitu kan, itu sudah hal yang bikin saya lega, saya tenang, dan apa ya? Ya udah, saya berusaha untuk menyisihkan apa yang sudah saya lewati seharian. Gitu.
Wah, luar biasa sih. Karena saya sendiri pun paham, kadang itu yang namanya wanita, itu kita itu cenderung lebih pakai feeling ya. Jadi ketika mengerjakan ini, kita sering kepikiran hal yang lain. Jadi untuk memeta-metakan sendiri itu tuh, apalagi juga untuk me time, itu kadang itu kita malah kepikiran kerjaan yang belum selesai, akhirnya tuh terlalu tercampur aduk kayak gitu. Nah, Kak Nabil hebat banget sih bisa memeta-metakan diri seperti itu. Um, Kalau dibilang hebat juga nggak semudah itu, karena apa yang sudah terlihat hari ini tuh melewati serangkaian proses yang wow gitu kan. Saya juga tidak semudah itu di awal. Pasti akan ada step-step, ada langkah per langkah yang harus saya lewatin. Sampai saya sudah memahami polanya seperti apa. Stres di awal iya, stres banget, Steph. Jadi sempat kayak, "Waduh, apa yang mau saya lepas nih? Bagaimana caranya saya untuk, apa namanya, memprioritaskan sesuatu?" Tapi makin ke sini makin ke sini makin ke sini, ternyata memang pekerjaan itu adalah prioritas. Dan satu sih sebenarnya, Steph, gimana caranya kita itu enjoy sama pekerjaan kita. Kalau kita sudah merasa itu adalah passion kita sudah merasa bahwa, "Oh ya, aku nyaman dengan pekerjaan-pekerjaanku ini." Ya sudah, kita pasti akan enjoy, kita akan kayak santai dan segala macam. Lagi pula kalau saya di dunia lawyer dan di kantor gitu ya, kantor Namir, itu kebanyakan teman-teman sudah bisa saling berbagi tugas. Kalau sudah lihat, wow, ini lagi hektik nih dengan disertasinya nih, udah teman-teman yang lain juga pada bantu untuk membackup pekerjaan yang lain, kayak gitu. oke, oke, oke. Itu kan kita ngomongin yang sekarang yang sudah Mm. build up gitu ya. Tapi aku jadi penasaran. Perjalanan hidup Kak Nabil dulu di awal-awal banget nih mengawali mengawali karir sendiri, apalagi di dunia yang lawyer itu adalah dunia yang men's dominated banget ya. Gimana sih cara Kak Nabil untuk thrive dan kalau boleh tahu tantangan terbesar apa sih yang pernah dihadapi dan gimana tuh caranya menghadapinya? Steph tahu gak kalau lawyer itu bukan cita-cita saya sebenarnya. Oh Saya itu iya. bercita-cita jadi notaris. Saya itu kepingin banget jadi notaris karena ada seorang paman saya, sepupu papa saya itu salah satu notaris terkenal di daerah asal saya di Palu, Sulawesi Tengah, almarhum itu. Jadi ngelihat om itu kok enak banget ya, duitnya banyak gitu kan. Terus kayak kehidupannya enak gitu kan. Itu juga kepingin. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya ditakdirkan dulu jadi dosen dulu 2015, jadi saya tahun ini 10 tahun jadi Wah. dosen. Sudah tua juga saya. Iya, udah 10 tahun jadi dosen, 2015 jadi dosen, 2007 karena saya ngerasa jadi dosen itu seru, berhadapan dengan mahasiswa, tapi saya kurang tantangan. Tapi Oh, oke. saya akan awet muda. Kenapa? Karena menghadapi mahasiswa anak muda-muda yang seru-seru, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu kan. Terus kita bahasanya, saya memahami tuh. Saya jadi bisa menghadapi Jenis dengan gaya Gen Z-nya gitu kan. Misalnya, saya udah tahu caranya gimana. Karena mahasiswa saya kebanyakan Gen Z kan. Iya. Lalu 2017 saya iseng banget. Ikut PKPA. Waktu itu sempat didukung kalau saya cuma mau cari ilmu. Karena keluarga tahu saya itu suka belajar, senang ikut-ikut apa short course, ikut kegiatan ini, kegiatan itu mereka tahu. Saya ikut PKPA namanya Pendidikan Profesi Advokat. Pada saat itu, oh asik ya dunia lawyer ini ternyata ya. Oh ternyata setiap hari itu kita belajar dengan satu hal yang baru. Jadi case yang kita dapat itu kita pelajari gimana caranya memecahkan ini. Dan kita belajar untuk bisa jujur baik pada diri sendiri maupun pada klien kita. Bisa nggak sih sebenarnya kita memecahkan case itu? Jangan semua hal, saya bisa, saya mampu, saya gini, saya nggak mau, gitu kan. Terakhir apa? Klien kita ini akhirnya membayar kita dengan mahal, mau kita usahakan, tapi ternyata apa? Istilahnya nabrak tembok, nggak ada penyelesaian kan kayak gitu. Nah, saya ngelihat pola-pola itu banyak terjadi di luar sana dan saya nggak kepingin toh itu terjadi pada klien-klien saya. Karena lawyer itu nama baik, menjaga nama baik, kepercayaan, ya kan, kejujuran itu paling nomor satu. Membangun trust di antara klien dengan pengacara itu nggak semudah itu, gitu kan. Akhirnya ya sudah saya jalanin dan seru. Tapi waktu itu saya belum bisa sumpah karena saya dosen dan saya dosen muda waktu itu di Ubaya. Posisinya saya harus standby full di kampus. Nah, gimana caranya saya bisa magang untuk dapat surat keterangan magang agar saya bisa sumpah?
di 2019 itu. Saya berhubungan sama salah satu teman saya S2 dulu, diskusi dan segala macam, dibantulah saya. Dibantu bukan bukan beli surat magang ya, enggak. Saya digembleng dengan caranya dia. Yang saya tidak mengesampingkan tugas utama saya sebagai dosen. Akhirnya waktu itu belajar ngedrafting, gimana caranya. Dari yang awal, yang paling remeh sebenarnya, bikin surat pernyataan. Ternyata surat pernyataan nggak segampang itu, guys, gitu loh. Orang kan, yang penting surat pernyataan, saya menyatakan begini-gini. Oh enggak, esensi dari surat pernyataan itu apa, gitu loh. Gimana sebenarnya poin pentingnya surat pernyataan itu diajarin benar-benar. Lalu buat surat kuasa, lalu gugatan, lalu gimana cara pendampingan untuk ke kepolisian misalnya, gimana teknik komunikasinya dengan penegak-penegak hukum ini. Lalu bagaimana kita itu betul-betul diajarin, betul-betul. Tapi menariknya adalah dia akan memberikan saya waktu yang sangat leluasa di luar jam saya ngajar. Nah, itu yang saya kayak, wah ini kayak keajaiban banget. Kan Tuhan tuh punya caranya mas sendiri ya kalau mau jadiin seseorang kan. Kira 2019 saya sumpah, dan saya nggak ikut orang. Saya langsung buka sendiri. Wow. Orang lain itu langsung masih ikut orang, saya enggak, saya langsung buka sendiri. Waktu itu saya masih meraba-raba, bikin dulu Nabila and Partners gitu kan. Lama-lama, Kak keren ah nama iki. Saya kan apa ya nyari-nyari sesuatu yang ini karena branding penting. Waktu itu kan saya sudah ada usaha nih di Sulawesi sudah ada. Coba carilah, coba berusaha lah gimana gimana apa ya yang branding bagus. Oh, bikin ngamir aja. Kebetulan papa saya nggak punya anak cowok. Jadi saya tuh pengen banget selalu membawa nama papa saya kemana-mana gitu. Itu cita-cita saya dari dulu. Jadi Namir itu Nabila Amir, sebenarnya Amir and Associate. Tapi papa saya bilang gini, apaan Amir and Associate? Siapa yang kenal saya? Kata papa saya gitu. Nggak usah nenek, sudah Nabila saja. Saya pikir, oh Namir and Amir gitu kan. Namir and Associate. Kenapa Associate? Karena saya kepingin kantor saya itu tidak hanya sekedar berpartner, tapi kita benar-benar satu associate di dalam yang dimana kekeluargaan itu juga muncul. Karena basic di Namir itu kita menjalankan sistem manajemen kita dengan sistem kekeluargaan dan pasti kepentingan semua pihak kita akomodir gitu kan. Berjalan mediator saya itu di 2019 kok juga kuasanya Tuhan. Saya diterima jadi mediator non hakim di Pengadilan Negeri Surabaya Wow. pada saat itu. Berjalan tapi tidak terlalu banyak ya. Case saya banyak yang non pengadilan yang saya tangani sampai dengan Balikpapan itu terakhir case ketenaga kerjaan dan itu selesai tanpa ada gugatan pengadilan dan segala macam. Selesai dengan win-win solution itu. Gerak lagi, apa lagi ya ini ya belajar. Ternyata mediator, lawyer, ketika saya bisa menyelesaikan case, saya butuh satu hal yang ada output dari itu. Ada produk hukum yang muncul, yakni perjanjian. Ada perjanjiannya, ada kesepakatannya. Kesepakatan saya sama Steph damai nih dalam satu case misalnya. Bentuk kesepakatannya apa? Nggak boleh dong surat biasa. Harus ada kesepakatan yang betul-betul mengikat kedua belah pihak kan. Sekolah lagi, belajar lagi, kontrak drafter itu kayak gimana? Belajar lagi, oh gini caranya teknis. Sebenarnya itu hal yang sudah pernah saya dapatkan dulu zaman kuliah satu, tapi kemudian saya dapatkan lebih detail lagi pada saat sekolah khusus gitu kan. Belajar. Dan ternyata rame lagi itu kontrak drafternya. Jadi setiap hasil dari setiap case yang saya hadapi dan win-win solution, tahun kemarin saya bisa mendamaikan perceraian 4, gagal cerai. Ini 4 gagal cerai ya. Wow. Terus dua aja sih kasus yang utang piutang sama satu lagi adalah urusan korporat lah. Itu semuanya hasil outputnya adalah kesepakatan damai. Dan kesepakatan damai itu adalah perjanjian bentuknya. Saya buat dan tinggal gimana nanti teknisnya gitu kan antara klien dengan kita. Jalan lagi dan baru tadi pagi saya buat satu kesepakatan damai lagi menyelesaikan sengketa karyawan sama perusahaan. Makanya tadi pagi saya nggak hubungin sama sekali, Steph. Saya agak hektik menyelesaikan itu ya. Nah, mau cuti habis ini. Itu sih dan Tuhan tuh punya kehendak semua. Di 2020 saya sudah kepingin banget S3.
Tapi nggak dikasih jalan sama Tuhan waktu itu. Nggak usah dulu. Saya pegang, saya dapat case-case besar. 2020 saya mulai diangkat. Istilahnya kalau buat saya diangkat derajat saya saat itu. Dikenalkan kepada dunia luar. Saya sudah mulai dikenal perusahaan besar di Jakarta. Kalau saya sebut merek, teman-teman semua pasti pasti tahu ini air mineral terkenal pada saat itu yang saya sempat mediasikan. Terus sampai sekarang 2021 sempat titik terendah saya sebenarnya di 2021 itu ada satu masalah keluarga yang saya nggak bisa ceritain dan intinya itu titik terendah tapi Tuhan mengangkat derajat saya lebih melesat lagi pada saat itu 2022, 2023 bahkan sampai dengan sekarang yang 2022 Tuhan tuh bilang oke, 2021 saya jatuhin kamu, 2022 saya angkat kamu dengan kamu studi S3 pada saat itu. Wah, Sampai dengan saat ini, itu lagi proses. Dan organisasi juga jalan semua, Chef, kayak gitu. I'm so Stres? happy for Enggak, you. enjoy. Enjoy, seru tahu. I'm so happy for you Kak Nabil. Thank you. Nah, tapi itu one thing aku juga penasaran ya. Dari dunia hukum itu kan sebenarnya dunia yang sangat-sangat, kalau dalam bayangan orang awam, dunia hukum itu adalah dunia yang keras ya. Kalau misalnya nggak menang, pasti kalah gitu aja pilihannya. Jadi, for me kalau misalnya Kak Nabil bisa bikin kesepakatan damai, itu bikin hati lega banget nggak sih? Ya, benar. Saya sempat disindir sama salah seorang sepupu saya, keluarga jauh sih, nggak terlalu deket-deket banget, ngomong gini, loh kamu nih nyelesain dengan kesepakatan damai, honor lawyernya kurang dong, gituin kan. Karena tentu honor lawyer lebih besar, kan gitu jatuhnya. Saya jawab, nggak apa-apa, saya nggak masalah dengan honor lawyer yang kurang atau yang memang tidak sesuai dengan perjanjian awal misalnya. Karena saya punya kepuasan batin, karena dengan selesainya kasus itu tidak panjang kemana-mana, ini kita selesaikan dalam proses mediasi, orang kedua belah pihak akhirnya. Kamu bisa bayangin nggak ngelihat pasangan yang sudah kacau, sudah maki-makian gitu kan, sudah segala macam keluar, terus akhirnya mereka bisa berdamai dan saling salam-salaman, cipika-cipiki, bahkan peluk-pelukan dielus-elus. Terus kayak, oh, bisa bayangin gak sih? Itu kayak sesuatu kayak, oh my God, itu indah sekali Tuhan. Saya lihatnya kayak gitu. Jadi nggak semua hal itu bisa kita kita harus ukur dengan uang. Saya belajar Betul. hidup kita itu gimana sih kita bisa berguna buat orang lain. Uang adalah rezeki yang sudah Tuhan istilahnya tetapkan buat kita. Berapapun nominalnya, berapapun banyaknya, kalau Tuhan bilang itu jadi berkat buat kita, maka itu akan cukup untuk semua hal yang di dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan bilang kita terlalu memaksakan itu, maka uang yang kita dapatkan pun tidak akan jadi berkat buat kita. Buat apa? Kan gitu. Jadi ya udah santai aja. Dan kalian jangan pikir penghasilan saya itu sebesar-besar itu. Tidak. Tidak, ya ada kalanya saya juga dalam kondisi, saya nggak punya duit, saya susah banget ini gimana ini ya Tuhan tolong bantu. Itu udah biasa. Jadi jangan ngelihat dari sisi bukunya apa kulit luar buku aja, nggak semuanya seperti itu. Nggak. Ngapain saya harus menunjukkan ke orang lain saya susah gitu kan? Itu Betul. aja sih. I think kayak it's a good thing kalau misalnya Kak Nabil adalah women lawyer, karena women itu kan kita pasti lebih memiliki rasa empati yang lebih besar ya. Jadi kayak I think itu bisa menjadi salah satu poin khusus kenapa kenapa as women lawyer kita bisa thrive juga gitu. Karena Kak Nabil nggak always mikirin tentang uang. Jadi kayak kita bisa menjadi perpanjangan berkat untuk orang-orang di sekeliling kita juga gitu kan. Tapi Nah, nggak munafik ya, Steph. Sorry saya potong, nggak munafik Steph, kita butuh duit. Karena saya betul, juga punya karyawan di kantor. Saya betul. punya admin yang harus saya gaji gitu kan. Jadi ada kalanya kalau memang konsul-konsul tertentu gitu, yang memang ini berkaitan dengan finansial gitu, ya kita charge. Tapi boleh ditanya nih, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pernah konsul ke kantor murah meriah ya? Nggak sampai sampai kaget kadang-kadang, hah segini doang? Iya, cuman segitu nggak apa-apa. Yang penting tetap ada buat tabungan kas, nanti biar bisa sewaktu-waktu kalau kita lagi goyang, kita nggak punya tabungan apa, ya kas itu yang diambil untuk bayar gaji karyawan. Tuh. Betul, betul. Kadang-kadang itu banyak juga perempuan yang di sekitar
kayaknya hampir semuanya ya. Kadang aku pun juga masih takut sama ekspektasi sosial. Jadi kalau misalnya melakukan ini nanti dikomen sama netizen kayak gimana, melakukan itu nanti dinyinyirin sama netizen gimana. Nah, apa sih pesan Kak Nabil ini buat kita semua supaya kita bisa tetap semangat mengejar impian? Terus saya bilang, saya udah bosen Steph dengerin. Kuncinya apa? Tutup telinga. Udah, berkarya aja, jalan kita, pokoknya rules kita adalah apa yang sudah Tuhan tetapkan kita jalanin. Kalau sudah jadi hak kita, kita dapatlah hak kita. Tapi kalau bukan hak kita, ikhlasin biar dia tetap berjalan dengan apa adanya. Dan kalau kita bisa bantu sesama tanpa ada take and give-nya, bantu aja lah. Kan juga istilahnya yang keluar tenaga kita kan. Finansial kita kalau nggak bisa keluar ya udah tenaga dulu aja lah. Kalau saya prinsipnya kayak gitu. Terima kasih Kak Nabil. Um, Terus tapi sayangnya ya di luar sana itu masih banyak banget pemberdayaan perempuan yang kurang kurang mumpuni lah ya, kayak kayak sepertinya kita tuh kurang diberi banyak kesempatan yang setara atau yang sama dengan pria di luar sana. Nah, kalau misalnya nih Kak, dari sisi pandangan Kak Nabil, apa sih yang kira-kira masih perlu diperbaiki di masyarakat supaya kita sebagai perempuan juga punya lebih banyak kesempatan? Oke. Dunia lawyer itu kan terkenal sama cowok-cowok ya, apalagi kemarin yang naik-naik meja ya. Lagi rame kan, lagi viral, cowok juga tuh. Jadi gini, eh, cewek sama cowok itu dunia saat ini tuh udah nggak ada perbedaan. Kadang-kadang bahkan perempuan itu bisa setingkat lebih cepat karena kan memang apalagi yang perempuan ini multitasking gitu kan. Biasanya cowok kan cuma satu fokusnya, sedangkan perempuan bisa fokusnya cukup banyak. Sehingga kalau di dunia kita, kami itu, kok ini perempuannya bisa lebih cepat sih? Kok dia bisa gini ya, bisa gini ya? Eee, satu sisi sempet sih, kayak dipandang sebelah mata itu sudah pasti. Diremehin, "Halah, kamu perempuan, modelan jilbaban kayak gini." Ya maaf ya, bukan bukan meng-underestimate perempuan berjilbab, tidak. Tapi kan kita perlu pendekatan yang seperti apa, sedangkan saya pendekatannya benar-benar kemampuan, bukan pendekatan yang tanda kutip gitu kan, benar-benar kemampuan. Jadi kayak alah kamu nggak paling gitu-gitu aja, alah paling gini-gini aja. Tapi saya menunjukkan, saya akan berusaha luar biasa untuk bagaimana caranya saya tunjukin saya mampu. Saya nggak peduli dengan omongan orang. Kalau saya mau jatuh, mungkin saya sudah 10-11 tahun lalu saya sudah jatuh dengan kalimat-kalimat yang wow, menyakitkan sekali gitu. Tapi di sisi ini, di posisi saat ini, mereka kaget dengan kondisi saya yang saya mampu berdiri di kaki saya di saat ini. Dan mereka mengapresiasi, bahkan pelaku-pelakunya pada saat itu jadi teman sama saya. Padahal dulu nggak mau. Padahal kayak orang yang tidak mau melihat saya kayak kamu nih siapa? Anak daerah? Kan saya dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Oh, Kamu anak daerah datang ke Surabaya, bisa keterima di kampus besar sebagai karyawan tetap ya, dosen tetap saya di sana. Terus apa kemampuanmu? Apa gini gini gini. Jadi ya sudah pernah saya lewatin lah hal-hal kayak gitu. Tapi saya sudah di titik ini loh. Saya sudah di mediator lawyer, saya tidak menyombongkan diri, tapi ada satu kepuasan dalam hati saya bahwa Tuhan luar biasa sekali nikmatmu. Makanya saya sampai detik ini tuh kalau di handphone saya biasanya kalau ngeliat, saya suka kutip itu, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Karena buat saya nikmat Tuhan itu tidak pernah bisa kita dustakan. Luar biasa sekali nikmat Tuhan itu. Tuhan tuh memberikan jalan satu persatu. Underestimate iya, dikirain dengan kondisi perempuan sendiri di kota besar, sendirian, seorang diri di kota besar itu kayak eh, Allah bisa apa sih kamu kalau nggak gini gini gini, itu sudah terlewatin. Saya bilang nggak apa-apa, saya tunjukin saya berjalan dengan otak saya jual gimana caranya pemikiran saya jual gimana caranya tenaga saya luar biasa, yang penting saya tidak pernah merugikan orang lain. Kamu setuju. ngomongin kamu aja, saya nggak mau. Buang-buang waktu, tenaga, pikiran, aduh ngapain. Tapi Kak Nabil, apakah nih uh, selain Kak Nabil pasti orangnya sangat beriman ya. Tapi selain itu apakah ada orang-orang di sekitar Kak Nabil yang terus kasih Kak Nabil dukungan? Terus apakah mungkin ada orang-orang di sekitar Kak Nabil yang terus kasih
Kak Nabil encouragement? Terus apakah Kak Nabil punya orang-orang dengan atau komunitas mungkin yang sama-sama dukung Kak Nabil, menjadi teman cerita Kak Nabil, mungkin sekedar keluh kesah? Apakah ada satu atau dua orang yang harus jadi mental support Kak Nabil? Kalau yang nomor satu ya, itu papi saya. Nomor satu itu tempat berkeluh kesah sebenarnya. Tapi lebih kayak Pak doain ya, Pak doain. Jadi saya itu tipe yang anak tidak pernah cerita masalah sebenarnya. Cuman kayak Pak lagi ini doain ya, paling gitu doang. Bukan yang kayak papi lagi susah, nggak bisa gini, nggak bisa gitu itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Karena saya tahu orang tua saya juga kondisi kesehatannya seperti apa. Jadi saya adalah anak yang tidak pernah cerita apapun masalah saya. Setelah saya 12 tahun hidup di Jawa sendirian, tidak pernah. Lalu yang kedua sebenarnya dunia saya bersyukur. Sekali lagi ini luar biasa sekali. Saya sendirian di sini, tapi teman saya luar biasa banyaknya. Ya, teman saya luar biasa banyaknya. Saya punya teman dan mereka sangat-sangat loyal, sangat-sangat luar biasa. Nih, ada Rere di sini nih. Ya, ini ada teman-teman GCI Sri Kandi, utamanya BOD 2024 ini. Ya, saya bilangnya 2024 karena founder-founder ini luar biasa sekali. Kita itu kekeluargaannya sangat terasa. Kita itu yang kita di Sri Kandi itu betul-betul dapat esensi dari Sri Kandi itu sendiri. Kita kan niatnya mau bangun suatu komunitas perempuan yang kita bisa mau ngapain aja sebagai perempuan di dalamnya diskusi, sharing apapun itu masalah kita, baik kesehatan, mau masalah pribadi. Saya itu sering tangis-tangisan loh sama teman-teman di sini nih, di Sri Kandi. Masalah percintaan gitu kan. Itu teman-teman full support. Bahkan kalau ada Feni di sini tuh aduh mamahku banget. Dia tuh sering doain saya loh. Dia doain saya dan buat saya nggak ada masalah. Tuhan kita satu ngapain kita bingung gitu kan, silahkan itu tuh kamu doain saya baik, saya sangat-sangat bersyukur gitu. Terus yang selanjutnya saudara-saudara saya cuma punya dua adik, uh, Nadira sama Nilofer. Nilofer kayaknya bergabung hari ini. Saya cuma punya dua adik dan yang satu sudah tidak mau berkarir sama sekali, dia sudah punya dua anak dan dia pengen anaknya yang jadi. Kalau yang satu ini calon dokter insya Allah. Saya bukan siapa-siapa. Saya masih fakir ilmu. Kalau fakir ilmu tuh apa? Masih punya ilmu yang istilahnya kecil sekali. Dan saya kepingin adik-adik saya itu bisa lebih dari saya. Dan mereka juga sangat support dengan saya di kala saya butuh. Saya cerita loh, saya nggak pernah menganggap adik saya itu tidak tahu apa-apa. Allah, kamu anak kecil, kamu nggak ngerti, nggak pernah. Ada gini, 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 nih gimana? Ada gini, 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 gimana? Kita sharing, kita diskusi, dan cukup dewasa lah adik saya, walaupun si kecil itu beda 10 tahun, dia sering kasih masukan. Sering ngasih pendapat-pendapatnya dia, ya it's okay. I'm so glad for you Kak Nabil, you're surrounded by a supportive people. But I believe itu karena Kak Nabil juga orangnya very very positif. Pertama kali aku ketemu Kak Nabil, aku inget banget, aku kira Kak Nabil ini bakalan orangnya itu very fierce, very keren gitu kan, because you look so smart. Tapi ternyata Kak Nabil tuh orangnya suka guyonan, dan bahkan Kak Nabil tuh juga suka kulineran. Oh my god, kita mau kulineran loh, belum Iya, jadi-jadi. kita mau bikin Sri Kandi kuliner. Iya, di kuliner. Nanti kita bikin grupnya. Oke. Iya, harus. Kak Nabil, karena ini waktunya sudah kurang 1 menit lagi. Iya, Tapi aku sorry. mau satu pertanyaan terakhir, boleh? Boleh. Oke, jadi stigma yang ada di beredar di masyarakat sekarang itu adalah Gen Z itu mentalnya kurang bisa bertahan gitu ya. Nah, apa nih pesan Kak Nabil untuk supaya kita ini tetap kuat? Iya. Ternyata dunia luar itu nggak seperti drama Korea yang begitu indah, teman-teman Gen Z. Ya, ketika kalian bisa masuk ke kampus besar dengan nama besar dan kalian juga bayar mahal, tentunya kalian kepingin menjadi seorang yang hebat gitu kan. Tapi kalian harus pahami bahwa dunia luar tuh sekeras itu sekarang. Bertahan bukan berarti kalian akan hancur. Kenapa? Karena kalian harus pintar menempatkan. Saya punya satu kata-kata ini yang harus kalian benar-benar camkan dalam diri kalian. Di mana kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. Kalian mau duduk dimanapun, mau berdiri dimanapun, disitulah kalian harus menempatkan hati kalian. Karena kalau mengerjakan segala sesuatunya dengan hati, insya Allah ke depannya kalian akan bisa nyaman dan tenang dengan pekerjaan kalian. Oke,
kemudian kita naik satu step ya. Ini untuk generasi millennials yang sekarang. Karena mungkin ada beberapa di antara kita yang sandwich generation, atau mungkin ada beberapa di antara kita yang masih krisis identitas, nggak tahu nih masih mau pivot karir, kayak merasa nggak cocok ya di sini, kok aku pengen coba cari yang lain, atau mereka yang sudah stable di karir itu tapi merasa masih harus try for more nih. Apa nih pesan untuk kami millennials? Ya, kalau millennials itu sebenarnya manusia paling tahan banting ya. Karena saya milenial sebenarnya. Jadi kita itu dulu kan tidak ada gadget, jadi kita cukup tahan banting lah pada masanya. Buat milenial sebenarnya satu yang paling perlu kalian kita perhatikan bersama. Kita ini sudah semakin berumur. Bertahan itu memang tidak mudah, ya kan? Bertahan, tapi bertahan adalah cara yang paling aman untuk saat ini. Bagaimana kita mempertahankan apa yang ada dengan situasi yang ada saat ini itu tidak mudah. Jadi kuat-kuatlah, kuatkan bahu kalian, kuatkan tenaga kalian semua, dan saya yakin ke depannya kita bisalah maju bersama teman-teman milenial ini. Thank you Kak Nabila, karena ini sudah jam 7 lewat 1 menit, we have to close the live. Thank you semuanya untuk waktunya dan insights-nya juga. For all ladies here yang mungkin ingin bergabung dengan komunitas ini atau mau tahu lebih banyak tentang kami, boleh langsung DM JCI Sri Kandi atau langsung DM ke aku, I'm Steph. Dan kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya atau konsultasi lebih lanjut sama Kak Nabila, boleh langsung cek Instagramnya @NabilaAmir. B-nya satu aja, double A, betul ya? Oh ya, Steph, habis ini aku ada live untuk ada case menarik. Nanti teman-teman kalau mau gabung untuk liveku pribadi, ini penting banget soalnya. Karena kalian akan berhadapan dengan ini. Oke, siap. Kapan? Dan di mana? Boleh Habis langsung ini. di-announce? Habis Ya, ini? langsung 19.15 saya mulai live di TikTok dan di IG. Oke, langsung kepoin. Kayaknya aku tulis aja di sini @Nabila Amir ya, girls. Oke, thank you Kak Nabila untuk waktunya. See you and I see you. Ini langsung aku kelas ya. Bye.